Iya, selamat malam saudara, shalom. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa. Dan saya percaya setiap kita mau datang dengan hati yang rindu, karena kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pengisi waktu tentunya, tapi melihat keadaan zaman hari-hari ini di mana dunia semakin tidak menentu. Ada begitu banyak orang ketakutan, ada begitu banyak orang mengalami depresi, stres, bahkan goncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, semua ada di depan mata kita. Itulah yang membuat kita harus selalu mencari Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, merendahkan hati dan berkata, kami membutuhkan Engkau Tuhan di hidup kami. Mari kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, menghormati Tuhan saudara. Kita percaya Dialah satu-satunya sumber kekuatan. Dia yang terindah bahkan di saat semuanya berubah, keadaan berubah, zaman berubah, semua menjadi semakin sulit, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang indah di pandangan kita. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh, menara perlindungan. Kau kekuatan kami Tuhan, amin. Bagi semua orang yang lebih lagi saudara katakan dari hatimu, Engkau yang indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara
membuat semuanya berubah menjadi kelam. Engkau tetap indah bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau taruh harapan kami hanya kepadamu. Sungguh indah Engkau dalam hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami, kekuatan bagi semua orang yang lebih lagi saudara dengan iman. Katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus mencari wajah-Mu. Kami rindu bertemu dengan hadirat-Mu, bahkan menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, menikmati kekudusan-Mu di hidup kami. Hari-hari ini tidak ada tempat yang lebih aman selain dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu lah kami kuat. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
sembah kami. Lebih lagi saudara, engkau yang merindukan Tuhan, katakan saudara memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam sembah kami Tuhan. Yes Lord Jesus, terimalah penyembahan kami sebagai dupa yang harum. Amin Tuhan. Mari bawa sembahnya bagi Dia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan penguasa hidup kami. Engkau yang berdaulat bahkan atas dunia ini Tuhan. Kami berserah, tersungkur di kaki-Mu, menyembah-Mu, Tuhan yang besar. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa. Tidak ada lain yang kami butuhkan hari-hari ini selain dekat dengan Tuhan, memandang wajah-Mu, menikmati segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus mendekat dalam hadirat Tuhan, membawa sembah kami. Kami sadar kami tidak bisa apa-apa melihat keadaan zaman yang semakin bergoncang. Kami harus melekat pada Tuhan yang adalah sumber kekuatan di hidup kami. Kami butuh Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Kami butuh Engkau. Mari lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Kami mau mengikuti. Amin Yesus. Mengejar hadir-Mu di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Bahkan kami bawa sembah kami, oh,
ketika kami bertemu dengan Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan-Mu. Kami menikmati segala janji-janji-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai-Mu dengan segenap janji-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami mau terus angkat iman kami untuk percaya dan berharap bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak ada jalan keluar bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau yang akan menepatinya bagi kami Tuhan. Sekalipun Kau ingkari janji-Mu Tuhan. Yes Lord, kesetiaan-Mu terbukti bagi hidup kami. Amin. Untuk selamanya. Dengan iman engkau yang mengharapkan janji Tuhan, katakan Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Lagi saudara, sekali lagi katakan dengan iman pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji dan janji-Mu itu ya dan amin. Bagi anak-anak-Mu yang terus berharap hanya kepada-Mu, kami membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami, di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya. Kami mau setia Tuhan, yes Lord, melayani
untuk terus setia. Karena Engkau setia, terbukti kesetiaan-Mu bagi kami. Bahkan bagi setiap mereka yang hari-hari ini, setiap kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Bapa. Bagian kami adalah mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hal terindah adalah jaminan hidup kekal yang Kau berikan bagi setiap kami satu saat kelak ketika kami menghadap Engkau. Tidak ada yang perlu kami takutkan lagi di dunia ini selain berharap kepada Tuhan, hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan siap memberkati kita, mari katakan bersama, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya bersyukur adanya Mesbah Doa ini, saya merasa dikuatkan. Ya, yang tadinya saya takut dengan kematian, Bu. Tapi Ibu selalu bilang bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya dapat channel Ibu dari seorang teman saya di bulan Maret pertengahan, di mana saya lagi benar-benar jatuh. Rasanya dunia sudah gelap ketika saya divonis dokter kanker stadium lanjut. Saya seringkali mengecewakan Tuhan, Bu, sehingga saya benar-benar dihajar Tuhan. Seperti bapa yang menghajar anak, saya selalu mengucap syukur. Pada tahun 2015 saya memang kena kanker payudara, tapi saya tidak di kemo dan tidak diradiasi, hanya minum obat selama 5 tahun. Belum ada 5 tahun saya di kemo dan tidak diradiasi, belum 5 tahun saya kambuh lagi. Saya sakit karena kepahitan dengan suami saya yang suka berselingkuh. Dan saya meninggalkan rumah serta membawa anak saya satu, dan yang satu saya tinggal dengan papahnya. Padahal yang Tuhan mau bukan itu. Jangan saya keluar dari rumah. Pada tahun 2017 karena saya disuruh pulang, dia mau berubah katanya, akhirnya saya pulang. Tahun 2017 penyakit saya kambuh. Kelenjar getah bening di leher. Saya akhirnya ke rumah sakit dan harus menjalani radiasi. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, Bu. Saat saya berdoa, Tuhan, saya takut, saya minta ampun Tuhan. Saya seperti mendengar suara Tuhan berkata, jangan takut. Akhirnya sampai radiasi yang ke-25, Tuhan memberikan saya mujizat. Untuk saya, tubuh saya menjadi kuat dan tidak gosong. Sama sekali tidak gosong sampai dokter bingung. Ya, saya bilang kepada dokter, Tuhan saya dahsyat. Ibu saya juga pernah bermimpi dengar suara Tuhan. Aku seperti di tengah lautan di dalam perahu. Dan saya harus jalanin perahu itu dengan mendayung. Saya tahu, Bu, itu suara Tuhan. Yang sama saat ketika saya ada di ruang radiasi, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak mampu untuk menjalankan perahu ini. Saya takut dengan laut ini. Lalu Tuhan berkata, kamu bisa anakku. Kamu akan menghadapi badai hujan panas. Kamu akan melewati sampai ke finish di rumah Bapa. Itu suara Tuhan yang didengar ya. Di tahun 2019 saya jatuh dari motor waktu saya berangkat kerja. Lalu saya kena saraf kejepit di bulan April. Selama itu saya meminum obat.
Kalau sakit luar biasa Bu sakitnya. Akhirnya dokter memberi saya morfin sesuai dengan dosis. Hampir 1 tahun lebih saya minum obat terus. Tapi ketika saya mengikuti mesbah doa, saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti untuk pakai obat morfin. Karena saya terlalu banyak minum obat. Ya, pada saat itu saya benar-benar tidak minum morfin lagi, Bu. Belum beres kanker saya, akhirnya saya cek di tahun 2020 saya mengalami metastasis di hati dan paru-paru saya. Ketika dokter membaca hasil MRI karena sudah stadium lanjut, secara manusia saya tidak kuat, Bu. Karena saya mengalami saraf kejepit, metastasis di tulang penyebaran, di tulang belakang dan di paru-paru, dan sudah ada kanker. Dan di hati pun sudah tumbuh kanker, Bu. Saya menangis, saya harus bangkit. Dan saya terus mendengarkan khotbah Ibu. Ibu Debbie selalu berkata, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Di bulan Maret saya menjalani kemo dan radiasi. Tapi mujizat Tuhan di hidup saya, ya saya merasa tidak terasa di kemo. Saya bisa pulang, saya memasak. Sampai saya selalu bilang di rumah sakit ke ibu-ibu yang ada di rumah sakit Darmais, ya rumah sakit kanker. Kita tidak sendiri, kita punya Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Luar biasa ya. Dokter pun bingung dengan keadaan saya. Biasanya kalau orang di kemo itu pasti lemes dan rambutnya pasti rontok semua. Tapi saya tidak, Bu. Saya tidak seperti orang sakit. Tuhan itu sangat baik bagi saya. Pasien stadium lanjut kena sudah sampai di hati. Bahkan biasanya bola matanya juga berwarna kuning, ya. Tetapi saya tidak. Saya bersyukur. Ya, saya bersyukur. Dan paru-paru biasa ada air, saya juga tidak. Iya ya, kalau sudah sampai kena kanker paru-paru, hati ya itu pasti biasanya paru-parunya terendam air, saudara. Semua itu saya tahu karena kebaikan Tuhan buat saya. Hingga di Januari 2021 saya menjalankan radiasi yang ke-10. Ya, radiasi suami saya juga, ya radiasi yang ke-10 suami saya kena, ya dan anak perempuan saya dan saya pun kena COVID. Saya tidak mau mengeluh pada Tuhan, Bu. Saya hanya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan. Dan saya hanya bilang, ya Tuhan sembuhkan jiwa saya. Sekarang ini saya harus melepaskan segala kepahitan dan berjuang. Ya, saya semakin mengerti. Ibu bilang buat hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya sakit? Lalu saya kambuh, ya karena saya masih menyimpan kepahitan, Bu. Saya baru menyadari ketika ibu bilang, tanyakan di hatimu, ada enggak sesuatu yang belum dibereskan? Ketika ibu doa bilang begitu, saya baru tersentak, Bu. Saya tersentak, saya isolasi di rumah. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya pasti dikuatkan meskipun saya mengalami sesak. Saya membuka mesbah doa ibu setiap hari. Saya putar, saya sekarang tidak takut mati lagi, Bu. Hidup mati saya ditentukan oleh Tuhan. Ibu juga bilang kalau belum waktunya mati kita tidak akan mati. Ya, saya jadi mengerti Ibu. Saya bersyukur, saya sakit, saya selalu bilang kepada pasien kanker di rumah sakit Darmais tentang kebaikan Tuhan. Saya ceritakan semua tentang kebaikan Tuhan. Meskipun kadang mereka bukan orang Kristen. Ya di sana tetapi ada seorang ibu yang percaya. Karena dia melihat saya bersemangat dan saya bisa memberikan semangat itu kepada mereka.
Lalu saya bilang kepada dia, saya setiap hari mengikuti mesbah doa ibu. Saya buka YouTube ibu. Ibu Debbie Basir, saya bilang kepada ibu itu, dengarin ini ya. Ibu Debbie, terima kasih Bu atas mesbah doanya, dan saya percaya Tuhan memberkati ibu sekeluarga. Haleluya saudara, sebuah kesaksian yang sangat luar biasa ya. Sekalipun belum mengalami kesembuhan, ya bayangkan saudara sudah kena kanker payudara, lalu kankernya menyebar, sudah stadium lanjut dan juga menyebar sampai ke hati, sampai ke tulang ya, sehingga tulang belakangnya sarafnya juga kejepit. Lalu kena COVID, sesak nafas ya, tapi benar. Ya, apa yang dikatakan ibu ini tadi, apa kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Ya, tapi kalau sudah waktunya nggak usah tunggu kena kanker, nggak usah tunggu kena COVID. Seringkali ada orang yang kena kanker, yang kena AIDS, itu di bayangannya mereka sudah pasti mati. Sehingga akhirnya mereka hidup sungguh-sungguh bertobat. Sebaliknya ada orang yang sehat-sehat, tidak pernah tahu kematiannya kapan ya. Saya tadi membuka salah satu Facebook dari seorang teman, saya melihat dia memberitakan ya berita duka cita, RIP, selamat jalan sahabatku. Sekarang kamu sudah senang. Saya lihat saudara, lalu saya buka profilnya orang yang meninggal itu. Beberapa hari yang lalu dia masih angkat foto-foto dengan teman-temannya. Katanya dia di situ saya baca dia bilang, kapan ya kita bisa ketemu lagi ya. Ya tunggu ya sampai corona ini sudah berlalu, kita pasti bisa kumpul-kumpul lagi. Itu masih sehat beberapa hari lalu, dan sekarang ya seorang teman sudah buat status RIP, selamat jalan. Ya sampai ketemu nanti di sorga. Saudara ya, orang itu nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Bukan karena kena penyakit kanker orang meninggal. Ada yang baru berapa hari lalu itu nggak apa-apa. Yang tadi pagi aja nggak apa-apa, malam sudah meninggal ada. Makanya bagi saudara yang hari ini mungkin divonis kena AIDS, kena kanker, saudara jalani hidup dengan ucapan syukur, karena mati hidup itu di tangan Tuhan loh. Ya belum tentu orang yang kena kanker itu udah mati. Banyak orang yang lagi sehat-sehat tiba-tiba dipanggil. Mari kita hidup seolah-olah kita ini akan mati besok, supaya kita mempergunakan waktu-waktu kita ini sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ibu tetap bersuka cita ya Bu, sekalipun ibu ya masih menantikan kesembuhan, tapi saya bersyukur ibu berkata jiwa ibu sudah disembuhkan. Ya kita juga semua berdoa ya Bu, biarlah waktu-waktu yang sisa justru ibu dipakai Tuhan loh untuk menjadi saksi di rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang Tuhan. Setiap orang bertanya, bahkan ada yang bertanya bukan agama Kristen, kenapa ibu bisa bersemangat, bisa kuat, malah dia memperkenalkan mesbah doa. Saudara, kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Bagian kita hari-hari ini berjaga-jaga. Yang kena sakit kanker, jangan terlalu terpuruk. Yang sudah divonis AIDS, jangan terpuruk seolah-olah engkau akan mati besok. Ya, jalani hidup dengan sukacita. Sebaliknya yang sehat-sehat, jangan takabur hidupmu. Ingat, hidup seolah-olah kita akan mati besok. Gak ada yang tahu hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, supaya ketika waktu Tuhan datang kita semua sudah siap dan layak. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya, ya menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan memberkati Ibu. Baik, kita akan lanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah sampai di ayat yang ke-18 saudara, di mana di sana kita melihat Tuhan berkata, Dia telah mendengar ratapan dari Efraim yang meratap, engkau telah menghajar aku Tuhan. Ya engkau telah aku telah menerima hajaranmu seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Itu ayat 18 yang kemarin. Sekarang kita akan lanjut ayat yang ke-19. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ya, saudara lihat baik-baik ayat ini. Tadi kesaksian yang sudah kita baca, ibu itu berkata, saya bersyukur Bu, sekarang saya dihajar Tuhan. Sekalipun saya mengalami sakit kanker, namun saya bersyukur jiwa saya diselamatkan. Ya, ayat ini juga berkata, sungguh sesudah aku berbalik. Ya, ketika dia berbalik kepada Tuhan, aku menyesal. Yang hari ini Tuhan tunggu dari hidup kita hanya berbalik kepada Dia.
supaya ada penyesalan di hati kita, kita sudah melakukan dosa. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Ya, aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ketika kita hidup berbalik kepada Tuhan, maka kita ini merasa malu. Kita merasa di hadapan Tuhan betapa kotornya kita. Ya, bahkan dikatakan aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Saudara lihat, ketika orang itu berbalik pada Tuhan, menyadari dosa-dosanya, akan ada penyesalan yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Ya, bahwa Tuhan itu bahkan ketika dia dihajar, dia menyadari ya bahwa semua yang terjadi itu akibat dosa-dosa. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atau kecelakaan bagi hidup kita. Kalau kita menderita itu pasti karena akibat kesalahan kita. Mari kita bertobat. Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, Tuhan itu tetap mengasihi kita sekalipun ada banyak kesalahan kita. Bahkan dosa-dosa di masa lalu, mari kita bereskan. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu ada orang yang menelpon kepada saya. Suami istri, Bu, kami menonton khotbah-khotbah Ibu dan kami mau terbuka kepada Ibu, kami mau pengakuan dosa tersembunyi. Ya, lalu suaminya terbuka di depan istrinya, ya mereka meminta untuk saya juga berdoa bagi mereka untuk memutuskan kutuk. Suaminya berkata, saya mengaku di depan Tuhan sekarang dan di depan istri saya, Bu. Saya sudah melakukan pengakuan setelah kami menikah 22 tahun, kami sudah lama menikah dan 22 tahun yang lalu saya pernah berselingkuh dan istri saya tidak tahu. Ya, tapi akhirnya saya terbuka dan istri saya juga terbuka. Ternyata dia di tahun-tahun yang dulu sebelum menikah dengan saya, dia pernah menggugurkan kandungan. Saudara, ya lalu saya berkata, jadi Bapak dan Ibu sudah sama-sama terbuka, sudah. Kami sudah bertobat di hadapan Tuhan, tapi kami mau minta Ibu Debbie untuk memutuskan kutuk supaya tidak ada kutuk. Saya berdoa buat mereka. Ya, Tuhan mau kita beres di hadapan Tuhan. Ya, ketika memang Roh Kudus yang menggerakkan itu, ayo lakukan saudara ya, supaya kita hidup kita benar-benar ya dimurnikan Tuhan. Ya, aku menanggung aib masa mudaku. Seringkali ada dosa-dosa dari masa lalu, masa muda kita yang masih berdampak. Apalagi kalau tidak bertobat, waduh itu akan membawa kutuk dan murka. Ayat yang ke-20 bisa dikatakan, anak kesayangankah ya? Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, jadi ayat-ayat ini adalah perkataan ini menggambarkan duka cita perkabungan. Meskipun Israel, ya kerajaan utara telah tenggelam dalam dosa, tetapi ya dalam dosa yang paling bejat Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi bangsa itu. Ya, dan ada sekelompok orang yang mau bertobat kembali pada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah menyesah dan menghukum, tetapi Tuhan berkata, aku selalu terharu terhadap dia. Ya, dan aku tidak dapat tidak menyayanginya. Ya, Tuhan itu tidak dapat tidak menyayangi kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya, kan Alkitab berkata, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Ya, kalau sampai Alkitab berkata kita biji mata Tuhan, betapa kita dilindungi dan dijagai oleh Tuhan saudara ya. Karena itu Tuhan berkata, aku mengasihi dia. Ya, sekalipun aku menghajar dia, tetapi tidak ada putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ayat 21, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah kota-kotamu ini. Ya, ayat yang ke-22. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Ya, disuruh berbalik mereka dari dosa-dosanya. Ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel.
Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus, ya. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, ya, ketika Tuhan memulihkan, maka orang akan berkata, Tuhan kiranya memberkati engkau, tempat kediaman kebenaran. Kita tahu di sana di Yerusalem, bait Allah ada di sana. Mereka adalah tempat kediaman kebenaran. Mereka adalah baitnya Tuhan, gunung kudusnya Tuhan, tempat semua orang datang untuk beribadah. Tapi akibat dosa mereka dihancurkan. Namun ketika Tuhan memulihkan, maka akan terdengar orang berkata, Tuhan memberkati engkau di tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Saudara, ketika kita mau bertobat, maka Tuhan tuh sanggup memulihkan keadaan kita. Sehingga ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, orang-orang akan melihat kita dimuliakan. Bahkan orang akan melihat kita diberkati. Orang akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, sehingga mereka akan berkata, sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk melakukan kebenaran. Ya, biarlah kita hanya tetap mau berkata kepada Tuhan, kami ingin terus mengenal-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Bawa kami menjadi gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu, mencari Engkau, bahkan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh terus memandang wajah, biar kami terus boleh mengenal Engkau, supaya kami tahu dan orang lain juga tahu bahwa Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Ini Tuhan perenungan kami malam hari ini. Memandang wajah-Mu, mengikuti sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Biar hari-hari ini kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu zaman semakin tidak menentu. Ada banyak hal-hal yang menakutkan di depan kami. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun satu keyakinan kami, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Setiap hari kami hanya mau merendahkan diri di kaki Tuhan, memohon anugerah-Mu meluputkan setiap kami dan anggota keluarga kami dari hal-hal yang jahat. Bawa kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Suami, istri, anak-anak semua hidup dalam takut akan Tuhan.
Perkenanan-Mu turun atas keluarga dan rumah tangga kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal kelak ketika Yesus datang. Kami semua boleh diselamatkan oleh Tuhan. Berkati para suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan mereka jodoh semua dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami, keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami, para single parent, mereka yang ada di usia senja. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sembuhkan setiap mereka yang terbaring sakit, dimanapun berada. Bahkan mereka yang mengikuti mesbah doa malam ini, dimanapun berada, Tuhan jamah. Kami berdoa terutama berikan kesembuhan jiwa, agar kami tidak tertekan, tidak stres, tidak kepahitan dan kecewa terutama kepada Tuhan. Berkati Bapa, bahkan setiap mereka yang sudah WA, telepon, SMS, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga. Mereka ingin keluar dari keterikatan narkoba, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Mereka ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Mereka yang ingin keluar dari dosa kepahitan, kekecewaan, amarah, luka batin. Kami percaya Tuhanlah yang melepaskan kami. Ketika kami mau, maka Tuhan yang memampukan. Mampukan setiap mereka Bapa yang mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan berserah. Hamba percaya kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan dalam kami. Berkati juga setiap orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini yang berkekurangan. Biar kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang merindu memiliki keturunan. Berikan keturunan ilahi, segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Lindungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, niat-niat jahat orang-orang. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga menjagai NKRI ini sebagai satu kesatuan, TNI Polri. Terus Tuhan Engkau persatukan. Tidak ada perpecahan dalam bangsa kami, karena Tuhan yang menjaga bangsa ini. Berkati setiap orang-orang, para pejabat yang ada di bangsa ini yang berdiri atas nama kebenaran. Tuhan lindungi dan jagai. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap tim medis Tuhan yang ada hari-hari ini yang terus bekerja mengatasi COVID-19. Kami percaya anugerah Tuhan turun atas bangsa ini. Segala kuasa virus corona kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Bapak semua mereka, jagai dalam kesehatan, kekuatan. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada karena kesembuhan, karena Tuhan yang turut bekerja. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga jagai dan bentengi setiap mereka yang setia berdoa sampai hari ini. Anugerah dan berkat-Mu melimpah Bapa, bahkan kekuatan, kesehatan atas hidup kami. Kami memperkatakan kami ada karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang akan menopang kami dengan kekuatannya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan malam ini. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, keuanganmu. Diberkati Tuhan, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara,
Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan mesbah doa ini kepada saudara, rekan atau siapa saja agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.